Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Kesultanan Yogyakarta. Jokowi mengaku pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai silaturahmi karena sudah lama tidak bertemu. Pertemuan berlangsung tertutup selama lebih dari 1 jam. Joko Widodo menyampaikan bahwa pembicaraan dalam pertemuan itu lebih kepada soal geopolitik dan juga ekonomi global. Rahmi biasa karena lama saya nggak berjumpa dengan beliau. Ada pembicaraan terkait pembangunan atau pemerintahan? Ya hampir 2 jam yang ngomong dari banyak hal. Lebih banyak tadi di geopolitik dan ekonomi global. Sri Sultan Hamengkubuwono X menyebut pertemuan dengan Joko Widodo adalah silaturahmi dan bersifat pribadi. Tidak ada pembicaraan soal politik dalam pertemuan itu. Pribadi ya saya nggak mau punya komentar apa-apa. Ya silaturahmi itu. Silaturahmi. Bahas apa aja yang bisa kali? Hah? Pembahasan politik gitu kan? Pribadi aja enggak lah. Aman deh. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin menyarankan biaya makan bergizi gratis dibiayai dari dana zakat dan sedekah. Hal tersebut disampaikan Sultan usai memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa siang. Ketua DPD bilang pemerintah membutuhkan dana yang lebih untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Sehingga partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat menjadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah. Dengan skema ini diharapkan dapat memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis. Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menolak usulan Ketua DPD untuk menggunakan opsi zakat dan iuran untuk program MBG. Menurutnya, jika opsi zakat dan iuran diberlakukan, maka program tersebut tidak lagi berlaku gratis. Dasko menyebut justru mengapresiasi pimpinan kepala daerah yang menyiapkan sendiri pelaksanaan makan bergizi gratis di daerah mereka masing-masing. Ya kalau iuran namanya udah nggak makan gratis lagi dong. Jadi begini, sebenarnya yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah. Menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing-masing. Tinggal kita minta pemerintah pusat mengkoordinasikan. Apakah anggaran yang disiapkan oleh para pemerintah daerah ini cukup untuk semua atau harus kemudian ada subsidi dari pemerintah pusat sehingga penggunaan APBN itu kemudian menjadi terbantu dan berkurang. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menilai usul zakat membiayai MBG untuk tidak serta-merta harus disetujui. Wacana tersebut perlu dibahas secara menyeluruh bersama dengan lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh serta Majelis Ulama Indonesia. Dirinya menyatakan karena zakat ini menyangkut aspek syariah, terlebih sudah ada aturan 8 asnaf, yakni kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat.
Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh Ormas. Prinsip dasarnya kalau untuk bangsa sebenarnya nggak masalah, tapi manajemennya kemudian juga capaiannya yang harus dibicarakan, karena kan Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Nah itu, jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Saudara, mantan Ketua KPU Arief Budi